فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita telah selesai dari pembahasan permasalahan istisna baik dengan la, dengan apa? Dengan illa, dengan ghair dan siwa beserta lughahnya yang 3. Lughah siwa apa saja? Lughah siwa. Indaka Mujahid, kalau ditanya lughah siwa itu ada berapa? Ada berapa lughah? Ada berapa cara baca? Hah? Siwa. Hamzah. Apa? Berarti berapa? 3. Lihat kan? Siwa, suwa, sawaun. Berapa? 3. Kalau ditanya lughah siwa itu ada berapa? 3. Bukan 2, karena siwa ikut dihitung maksudnya, paham? Nah, lughah siwa ada 3. Siwa, suwa, dan sawaun. Yang mereka ini isim atau huruf atau fi'il? Hendaknya putra isim. Kemudian kita juga selesai dari pembahasan istisna menggunakan khala, ada, dan hasya. Yang mereka ini apa? Ada fi'il murni mutlak, fi'il terus, atau bisa berubah kadang-kadang. Kadang berubah huruf. Huruf apa? Jadi huruf apa dia? Huruf jar. Huruf jar, makanya setelahnya harus dijarkan. Tapi kapan khala, ada, dan hasya kita bisa memastikan bahwasanya dia itu fi'il Abdullah? Padang. Apabila kemasukan ma apa namanya? Ma masdariyah. Tayyib. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita ambil materi dulu sebentar. Untuk istisna yang telah kita lewati antum harus mungkin. Pertemuan berikutnya saya tanya, nah, harus sudah apa mungkin enggak keliru-keliru. Nah, qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala tentang pembahasan apa? La nafi lil jinsi sekarang. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tataqarrar la nahu la rajula fid dari. Kita ambil bagian ini dulu. Perhatikan akhwan. Nah, yang dimaksudkan dalam pembahasan mansubat, kok tiba-tiba di sini membahas tentang la nafi lil jinsi? Dikarenakan pada salah satu kondisi
atau bagian yang terkait dengan la nafi lil jinsi ada yang mansub. Nah, baik. Kata Ibnu Ajurum ketahui bahwasanya la menasabkan isim-isim nakirat tanpa tanwin apabila la tersebut basyaratin nakirah langsung menyentuh isim nakirah itu dan lanya tidak terulang. Nah, di sini secara ringkas ketemu kan matanya? Ya. Ketemu belum Hamzah? Bingung nyari. Baik. Nah, pembahasan la nafi lil jinsi dia beramal dengan amalan inna, ikhwan. Baik. Dia bisa beramal dengan amalan inna, yaitu apa? Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Hanya saja penasaban la nafi lil jinsi ini khusus pada isim-isim nakirah secara lafadznya saja. Taib, yaitu secara lafadz isim-isim itu nakirah. Walaupun mungkin dia dari maknanya dia ikut nakirah. Taib. Menasabkan secara lafadz pada pembahasan mudhaf dan syabih bin mudhaf dan menasabkan secara mahal itu pada apa? Pada mufrad. Taib dengan syarat lanya tidak terulang. Perhatikan sekarang. Mudahnya kawan, biar nggak bingung kalau ngikuti urutan di situ. La an-nafiyah lil jins. Nah, ta'malu amala inna. Nah, bisyurut dengan syarat pertama yang yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Yang kedua, antakuna la tubashiru ismaha, dia langsung bersentuhan dengan isimnya, tidak ada pemisah. Yang ketiga, Allah tatakarrar lah, tatakarrar lah. Ini tiga syarat ikhwan amalan la nafi lil jinsi beramal dengan amalan inna. Yang pertama, isim dan khabarnya harus nakirah. Yang kedua, antakuna la tubashiru ismaha. Atau dengan kata lain, la dan isimnya itu apa? Tidak ada pemisah. Paham? Antara la dan isimnya tidak ada yang misahkan. Kemudian yang ketiga, la-nya tidak boleh diulang. Taib. Dan isim-isim yang jatuh setelah la nafi lil jinsi ikhwan bisa terbagi jadi
3. Jadi apa? Jadi 2 isim-isim yang jatuh setelah la fi'il jinsi. Jadi 2 mufrad wa ghairu mufrad. Mufrad di sini maksudnya apa? Ma laisa mudhafan. Ini makna baru tentang mufrad, ikhwan. Mufrad pada pembahasan la nafil jinsi maksudnya ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Berarti kalau ghair mufrad pada la nafil jinsi ada 2 apa berarti? Mudhaf atau syabih bil mudhaf. Kalau dia berupa mufrad, contohnya la rajula fid dari. La rajula fid dari. Nah, kalau yang mudhaf berarti apa? La apa? Pakai yang mudhaf. La taliba ilmin la taliba ilmin apa? Tidak ada penuntut ilmu. Apa? Fasikun. Fil fasli. Kita enggak punya kelas ya, maaf. La taliba ilmin mamqutun, biar mudah maksudnya, biar khabarnya kalian bisain. Mamqutun, tidak ada penuntut ilmu itu yang dibenci. Kalau betul-betul menuntut ilmu. La taliba ilmin mamqutun. Kemudian syabihan bil mudhaf, la tali'an jabala. La tali'an jabala. Najihun misalnya. Nah, dari contoh-contoh ini akan antum perhatikan dari sisi i'rabnya. Kalau untuk i'rab ini isim la maka dia mansubnya ikhwan fi mahalli nasbin ismillah. Jadi nasabnya mahal. Berarti kata antum katakan isim la mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasb. Paham? I'rabnya mahallan. Tapi kalau berupa mudhaf maka langsung isim la mansubun. Wa alamatun nasbihi fathah. Nah, wa huwa mudhaf wa ilmin mudhafun ilaih. Mamqutun apa? Khabar la marfu'un. Paham? Kalau di sini juga bidari jar majrur fi mahalli raf'in khabar la. Paham? Demikian pula kalau syabih bil mudhaf sama. La tali'an jabala tali'an. Nah, isim la mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Nah, wa huwa isim fi'il ya'malu amal al-fi'il jabalan maf'ulun bih. Najihun nah khabar dari la. Cuman yang ini mungkin sulit, ini enggak usah dulu. Yang penting antum bisa bedakan
yang mufrad. Mufrad di sini maknanya apa? Syukran. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, yang bukan mudhaf, bukan pula menyerupai mudhaf. Yang bukan mudhaf dan tidak menyerupai mudhaf, ini i'rabnya na'am apa? Dia mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Na'am. Tayyib la rajula fid dari. La ilaha na'am illallah. Tayyib la ilaha illallah. Na'am. Tayyib la ilma lana. La ilma lana berarti ilma apa i'rab ilma indak ilhan ism la mabni al fathi fi mahalli nasb. Tayyib. Tayyib. Kalau mudhaf na'am dia apa? Mansub. La taliba ilmin mamqutun. Tidak ada penuntut ilmu itu dibenci. Taliba ilmin, taliba apa? I'rabnya bagaimana tadi? Indak ya Raihan? La taliba ilmin mamqutun. Taliba i'rabnya isim la mansubun wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf wa ilmin mudhafun ilaih. Paham? Antum tinggal mencari contoh-contoh yang lain. Pokoknya sekarang bedakan dulu yang mufrad dan ghairu mufrad. Kalau syabih bil mudhaf ini jarang keluar. Jarang contoh apa dalam penggunaan pakai syabih bil mudhaf. Dalam penggunaan kitab-kitab. Paling dua ini sering. Nah, taib. La najaha illa bis sunnah. Dan biasanya la nafi lil jinsi itu digandengkan dengan illa. Kenapa? Karena dalam kaidah bahasa Arab kalau la nafi lil jinsi kemudian ada istisna illa. Nah, taib la ma'al istisna min aqwa siyagil hasab. Ini faedah untuk ingat-ingat. La bersama dengan istisna itu termasuk sekuat-kuat sighah hasab, pembatasan. Makanya dalam kalimat tauhid pakainya ini la ilaha illallah. Sekuat-kuat sighah hasab untuk pembatasan. Itu apa? La ma'al istisna. Maka antum ada sisa meng'irab la ilaha illallah besok lagi. Ya, untuk persiapkan i'rabnya la ilaha illallah karena kita sudah belajar la nafi lil jinsi, telah belajar illa nafi, illa istisna iya. Paham? Dah, waktunya singkat. Antum? Nah, catat, ingat-ingat dihafal 3 ini sama perinciannya. Subhanallah.